Tentunya kita sebagai warga Jawa Timur dari 38 kota kabupaten ini hampir 90% daerah ini mempunyai wisata, melihat dalam isi smartphone tersebut, menginginkan bagaimana desa kita, bagaimana wilayah kita. Memang membutuhkan yang namanya artinya media-media untuk mempercepat kemudian orang tahu kita ada wisata yang baru begitu. Betul, ya. Itu memang seberapa penting sih sebenarnya? Itu sangat penting sekali. Tentunya ini kan dibutuhkan, perlu ada kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan program terbaik yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur dalam program Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Kita akan gali informasi terkait Jawa Timur dan tentu hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDIP. Tentunya ada sosok yang luar biasa begitu ya. Ada Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI, dan perlu diketahui beliau ini untuk karir politiknya cukup sangat cemerlang begitu ya. Karena sebelum menjadi anggota dewan beliau juga pernah menjadi wakil Bupati Pasuruan untuk periode 2008-2013. Nah, kita akan ngobrol terkait tentang apa nanti, namun kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat baik? Alhamdulillah sehat. Terima kasih hari ini sudah tentunya menyempatkan waktu untuk bisa hadir di studio ABTV dalam program Ngode. Iya, Pak Haji Edi, ini biasanya kalau dipanggil di dapur ini lebih akrabnya disapa siapa sih? Mas Edi. Mas Edi, waduh saya juga ngikut aja kalau gitu ya. Biar lebih akrab begitu, nggih. Baik, saya akrabnya kalau di dapil biasanya kan beliau ini adalah dapilnya Pasuruan juga Probolinggo, lebih akrab disapa Mas Edi. Saya kalau gitu ngikut aja ya. Karena untuk di dapil 3 beliau terkenal dengan sebutan nama Mas Edi begitu ya. Iya, ini kita mengetahui tentang pariwisata terutama khusus untuk di Jawa Timur ya Mas Edi ya, bahwasanya pariwisata Jawa Timur tentu di tahun 2006 kembali lagi flashback di tahun 2019 itu kan terkena COVID. Artinya memang mati begitu ya, baik itu pengunjung, destinasi wisata ada tetapi pengunjung nggak ada. Tetapi alhamdulillah di tahun 2026 ini kembali lagi bangkit. Ini menjadi satu indikator bahwasanya Jawa Timur oke, kita up lagi karena potensi banyak sekali di dalam pariwisata tersebut kan, tentunya juga berkaitan tentang ekonomi begitu ya. Kita tahu kalau di Komisi B ini terkait tentang perekonomian, kemudian UMKM, pariwisata juga itu juga ada di situ ya. Gitu. Mas Edi, kalau boleh saya tahu sebelum kita membahas tentang transformasi pariwisata Jawa Timur di era digital dan juga tren wisata, kalau boleh tahu sedikit bercerita, ini Mas Edi sebelum kemudian masuk ke ranah politik begitu ya, kira-kira sebelumnya ini backgroundnya apa nih kalau boleh kita tahu begitu ya, bisa kemudian disampaikan, tentunya hari ini masyarakat Jawa Timur menanti-nanti begitu. Betul ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terbesar kedua. Iya. Dari 38 provinsi yang ada di negara kita. Tentunya kita sebagai warga Jawa Timur dari 38 kota kabupaten ini hampir 90% daerah ini mempunyai wisata. Nah, ini kan luar biasa. Betul. Jadi wisata edukasi, ada wisata alam, ada wisata yang sekarang lagi tren wisata buatan ya. Dan tentunya ini dituntut dengan keberadaan sumber daya manusianya di masing-masing daerah untuk bisa mewujudkan atau meningkatkan
apa yang tahun ini diharapkan oleh masyarakat, wisata adalah salah satu tempat tujuan yang lebih utama, lebih prioritas. Karena apa? Kalau tadi disinggung setelah kita mengalami tahun COVID-19 sampai iya. 2022, setelah itu 2023 Jawa Timur ini bangkit. Bangkit dalam arti untuk di mana selama 2 tahun kita menghadapi COVID-19 ini vakum begitu ya? Bukan vakum karena kondisi alam, kondisi manusia sendiri. Iya. Dan ini kan COVID ini kan tidak hanya menyerang orang yang lemah, tapi orang yang sehat pun bisa terserang. Betul. Nah dari situlah mulai 2023 pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai membangkitkan bagaimana wisata ini bisa hidup kembali. Maka pada tahun 2024 di situ Provinsi Jawa Timur membuat roadmap bagaimana daerah wisata yang potensi terutama kalau kita tahu di daerah Mataraman, wilayah Madiun, Pacitan, Trenggalek, dan wilayah barat termasuk Lamongan, ya, Gresik, dan sampai wilayah timur Banyuwangi, sampai wilayah tengah Malang, Kabupaten Batu dan Pasuruan. Ini mulai merasakan, terutama bagi masyarakat yang pendapatannya dari wisata tersebut. Hanya satu itu mata pencahariannya. Pencahariannya sana. Iya. Kenapa? Karena tidak ada lain yang mereka upayakan untuk menghidupi sehari-hari. Akhirnya setelah COVID itu sudah tidak merajalela, disitulah kesemangatan masyarakat itu dimunculkan. Apalagi sekarang kan masuk dalam era digitalisasi, ya. Semua divisualisasikan begitu ya Mas Edi ya. Itu. Dan itu tentunya tidak mudah karena yang terutama yang penting adalah bagaimana sumber daya masyarakat bisa mengikuti kemajuan teknologi yang ada. Dan tentunya sekarang kita tidak sulit untuk mengikuti digitalisasi itu karena ada alat yang bisa membantu pada masyarakat yang namanya smartphone, ya. Betul. Smartphone ini kan setiap orang punya ini Mas Edi ya. Salah satu komunikasi teknologi dunia. Kenapa saya katakan teknologi dunia? Karena isi dunia ada di situ, gitu. Dunia di dalam genggaman. Ini tagline-nya ini salah satu brand ini ya. Iya, katanya anak-anak muda sekarang itu kalau kita mau melihat orang cantik di dunia tinggal klik muncul cari saja. Muncul. Dari situlah akhirnya masyarakat secara nggak langsung walaupun tidak dengan kesadaran sendiri dia bisa mempelajari dan melihat dalam isi smartphone tersebut. Menginginkan bagaimana desa kita, bagaimana wilayah kita harus kita wujudkan agar bisa menjadi tempat wisata. Disitulah muncul mulai dilakukan oleh masyarakat. Contoh yang sederhana sekarang kalau kita bicara Kota Batu, ya. Kota Batu dulu kan sebelum pisah dengan Kabupaten Malang salah satu kecamatan. Iya, masih jadi satu dulu ya. Jadi dengan Kabupaten Malang, tapi begitu mereka memisahkan diri menjadikan pemerintahan kota, sampai hari ini kita sangat kagum, sangat hormat pada masyarakatnya karena bisa memberikan motivasi, bisa memberikan harapan bagi masyarakat lain yang datang ke Batu. Iya. Kalau ini Mas Edi sendiri kalau bicara tentang wisata itu di Probolinggo sama di Pasuruan itu juga banyak wisata yang paling terkenal apa ini kalau di daerah Probolinggo ini? Kalau kita mau ngomong Pasuruan Probolinggo era tahun 70 ya. Di Jawa Timur ini tempat wisatanya satu. Ada di Pasuruan. Di Pasuruan saja. Yang namanya Prigen, kecamatan atau Tretes. Terkenal ya. Sampai sekarang ini. Iya. Kalau orang-orang, kalau guyonannya orang-orang tahu Prigen nggak tahu. Kalau Tretes. Tapi tahu.
Iya. Dulu itu salah satu tempat wisata Populer begitu ya. satu-satunya di Jawa Timur, benar. Saya masih ingat tahun 70-an, 80-an. Dari masyarakat mulai Madura sampai Banyuwangi itu untuk berlibur banyak ke Tretes. Kenapa nggak daerah lain? Karena Tretes waktu itu luar biasa. Satu-satunya wilayah Kecamatan Prigen, memang sejak peninggalan zaman Belanda itu. Iya. Tempat-tempat wisata istirahat, tempat-tempat keluarga masyarakat yang bisa menginap di sana. Gitu loh. Nah, dari pembelajaran dari Tretes itu akhirnya muncul pada daerah-daerah lain yang tentunya kita semua tahu ya, setiap daerah punya tempat wisata dan akhirnya Prigen Tretes sekarang jadi kota mati. Ya karena faktor infrastruktur. Ya. Artinya akses untuk menuju ke Prigen saat ini mungkin untuk menuju Prigen memang bisa, tapi sekarang kan dibutuhkan infrastruktur yang betul-betul bisa menampung, ya? bisa menampung semua kendaraan yang lewat, terutama kendaraan besar, bus. Seperti bus. Nah, itu kan banyak sekarang rekreasi rombongan bersama bus. Dari sekolahan. Nah, di Tretes itu karena jalannya kurang besar. Kalaupun itu dilebarkan, biayanya sangat tinggi. Karena kanan kiri jalan ini sudah padat penduduk. Lain dengan Batu. Batu waktu mulai menjadi kota wisata itu sudah mulai penggunaan infrastruktur dulu. Sebelum di sana ditempatkan tempat-tempat destinasi wisata bagi keluarga. Baru membangun infrastruktur dulu. Nah, begitu sudah dibangun infrastruktur, sekarang sudah mudah. Bentuk kegiatan apapun pasti ramai. Ya, karena secara infrastruktur pendukung utama, betul. Kemudian menarik wisatawan untuk hadir begitu ya. Jadi di Batu itu orang berrekreasi ke sana tidak cukup 1 hari. Sudah disiapkan villa. Itu yang bikin kerasa ya Mas Edi ya. Sebaliknya dengan di Prigen, banyak villa tapi tidak ada yang nginep. Destinasi wisata. Oh iya. Gitu. Ya ada cuma terbatas begitu. Terbatas. Di sana ada Cimory, ada Taman Safari. Tapi kalau di Batu begitu banyak tempat wisatanya. Kenapa? Biasanya yang hadir di sana itu kan satu keluarga. Iya. Atau dengan masyarakat grup yang tertentu lain, begitu ya. Iya. Datangi 1 hari tempat-tempat wisata di Batu nggak cukup. Butuh waktu 2-3 hari. Apalagi pas tanggal merahnya berurutan begitu. Liburnya libur panjang ya kan. Berarti harus menginap, besok lagi datang ke sana itu. Tapi di Tretes nggak bisa seperti itu. Karena memang dari segi infrastruktur perlu infrastruktur yang paling penting. Makanya di sini juga perlu dukungan dari pemerintah. Iya. Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Iya, sehingga mengembalikan artinya Tretes yang tempo dulu ini menjadi satu-satunya wisata populer di zamannya ini kembali lagi kemudian menarik wisatawan untuk datang. Betul. Begitu ya. Jadi, permasalahan berarti hanya ada di infrastruktur ya. Kalau secara wisatanya di samping infrastruktur juga dibutuhkan sumber daya masyarakat. Sumber daya masyarakat, iya. Punya kreativitas tuh. Iya. Contoh sekarang di Mojokerto. Mojokerto itu kan dulu tempat wisatanya hanya bentuk-bentuk tempat peninggalan zaman kerajaan, candi-candi. Sejarah begitu ya. Iya. Sekarang sudah mulai muncul banyak destinasi yang lain. Iya, wisata buatan begitu ya. Kuliner, wisata alam sudah mulai terbentuk sana. Jadi Tretes hanya terlewati ya ini. Kan berbatasan dengan Tretes. Jadi kalau Sabtu Minggu ramai Pandaan naik ke Tretes, bukan ke Tretes, ke Trawas. Oh gitu. Karena ada persimpangan jalan mau ke Mojokerto sama ke Tretes. Iya. Mudah-mudahan lah pemerintah daerah kabupaten yang sekarang ini punya kreativitas, mempunyai inovatif bagaimana wisata Tretes harus hidup kembali. Jadi memang benar saya ngalami itu. Satu-satunya tahun 80-70 Tretes semua. Bisa membayangkan waktu itu saya memposisikan di zamannya Mas Edi waktu itu ya. Kalau kemana-mana pasti langsung ke Tretes saja. Betul. Tapi sekarang tiba-tiba ke sana sepi gitu ya.
Ya, Kalaupun ramai mungkin hanya tanggal merah atau hari libur saja. Ya mungkin kalau ke sana cuma sekedar hadir untuk melihat wisata-wisata yang ada di daerah saja. Tapi untuk bermalam ya ngapain harus bermalam orang-orang gitu. Karena sudah terpenuhi tujuan wisatanya. Iya. Ya ini Mas Hedi terkait transformasi pariwisata Jawa Timur di era digital dan juga tren wisata, bahwasan di Jawa Timur banyak sekali wisata-wisata yang kemudian kembali lagi bangkit. Nah kalau mereka artinya tadi bukan vakum ya, berarti memang benar-benar karena alam sehingga harus benar-benar off begitu. Terus kemudian ini di tahun terutama 2026, 2005, 2006 kembali lagi kemudian up. Artinya banyak bermunculan wisata-wisata khususnya di Jawa Timur. Ketika tempat wisata tersebut ramai, nah apakah sudah sesuai dengan kesiapan dari SDM begitu ya untuk menampung wisatawan yang kemudian berbondong-bondong, apalagi kalau ada yang baru ini ya. Iya. Jadi sekarang ini para wisatawan, para pengunjung kan sudah tidak sulit untuk mencari lokasi tempat-tempat wisata, yaitu tadi melalui smartphone sudah kelihatan. Kalau dulu zaman era yang 10-15 tahun zaman old itu kita mau ke wisata harus ada nyari tanya orang nyari apa namanya itu gate untuk menunjukkan tempat wisata mana, pelayanan wisata kan ada guide gitu ya, harus bayar guide ya. Sekarang kan nggak perlu, cukup melalui smartphone itu aja. Dan juga tidak sulit-sulit mereka kalau masuk ke tempat wisata harus berantri, tapi cukup melalui digital itu kita sudah bisa pesan tiket e-taking ya, e-taking ya. Cukup begitu kita masuk tinggal tunjukkan ya. Nah ini kan dibutuhkan kreativitas wilayah ya. Contoh di Madiun itu ada salah satu desa wisata nasional di daerah Madiun. Apa itu Mas Hedi? Desa Gunung Sari apa namanya? Desa Gunung Sari. Jadi termasuk salah satu desa wisata nasional. Pernah juara nomor 1 tahun 2024. Iya. Di sana sudah melakukan segala sesuatu kegiatannya melalui digital elektronik semuanya. Jadi teknologinya sudah dilakukan pada desa ini. Iya. Termasuk bagaimana masyarakat ingin bermalam menginap di desa tersebut. Terutama kalau sana kan villa nggak ada, homestay ya. Iya. Itu melalui digital teknologi. Iya, karena sekarang kalau kita misalnya mau wisata, kita lihat konten terutama, ini saya sebutnya nggak apa-apa ya, misalnya di TikTok. Itu kan sudah dicantumkan yang namanya lokasi. Nah, kita bisa kemudian reservasi di situ dengan harga yang lebih murah ya. Betul, gitu tinggal memilih. Kalau Mas Hedi pernah mencoba begitu secara manual atau mungkin hanya melihat? Kalau saya ngikuti anak-anak aja. Ya mencari anak-anak. Jika berangkat kemana begitu, papa ikut gitu ya? Ikut gitu lah. Tahu ya. Sekarang kan luar biasa. Makanya kita ini kalau mau jujur ya, bangsa kita ini kalau tanda kutip ya, kita ini dijajah. Kok bisa begitu Mas Hedi? Dijajah teknologi. Bukannya teknologi membuat kita semakin lebih tahu banyak wawasan ini? Betul, secara positif memang butuh. Karena kemajuan teknologi nggak bisa kita hindari. Iya kan? Betul. Karena mendunia ya. Tadi saya ngomong smartphone ini kan isi dunia ada. Kita bayangkan sekarang anak-anak kita yang umur 5 tahun sudah bisa main smartphone. Jangan 5 tahun, 1 tahun, 1,5 tahun, pokoknya bisa pegang sudah nih scroll begitu. Ini kalau kita biarkan bahaya juga. Karena di dalamnya kan isinya ada yang positif, ada yang negatif. Iya betul. Dia kan bisa merubah, pasti akan mencari. Anak usia sekarang ini penasarannya lebih tinggi daripada kita. Iya betul. Kemauannya lebih tinggi daripada kita. Kok ada gambar ini jualan boneka, coba lah, gitu kan? Iya, kadang-kadang mereka melihat konten-konten yang mungkin tidak seharusnya konten-konten yang seharusnya tidak muncul, sesuai dengan usianya. Sekali lihat muncul lah kan. Ini kan juga
mengajak mereka untuk tahu. Bagian dari penjajahan secara Secara negatif. Secara negatif. Makanya sering pesan. Secara halus gitu. Saya sering pesan kepada orang tua ya. Iya. Kita sayang anak sayang, tapi harus ada batasan. Nggak mungkin lah anak-anak kita tidak boleh mengikuti kemajuan zaman, Iya. mengikuti kemajuan teknologi, harus itu. Tapi bagaimana pengawasan orang tua ya? Pengawasan orang tua. Saya sering nyampaikan pada masyarakat, tolong kalau anak jenengan yang usia 5-6 tahun melihat smartphone ini mojok di kamar, segera untuk didatangi apa yang dilihat. Itu. Kalau tidak kita biarkan nanti terus sudah. Mengkonsumsi yang nama konten-konten yang tidak selayaknya akhirnya anak-anak kan tonton. Banyak disalahgunakan sekarang. Coba, dulu saya sekolah SD, nakalnya ya nakal teman Lahi kelas. begitu ya. Tapi sekarang anak SD sudah nakalnya di luar. Iya. Anak SMP sudah di luar batas lah. Iya. Berbuat asusila, berbuat Tidak kriminal juga. Tidak kriminal. Ini kan akibat seperti itu. Iya toh? Iya. Memang sekarang gedung-gedung bioskop kan nggak ada. Tapi di sini kan ada. Ini bioskop 24 jam. Iya. Pokoknya kita punya paketan, kita punya data, kita punya wifi, oke, kita bisa nonton kapan saja begitu Dulu ya. kita terbawa inspirasi karena nonton bioskop. Iya. Sekarang nggak, kita terbawa inspirasi karena HP. Iya lah. Nah, ini nggak sadar kita dijajah. Gitu loh. Iya. Ini produk bukan produk kita. Tapi kita menikmati begitu ya fasilitas yang ada. Iya. Ya, kaitannya sama digitalisasi ini Mas Edi. Kalau tadi memang sebenarnya digital ini memang seperti smartphone ini memang mempermudah kita untuk mencari sesuatu. Iya. Tapi kalau kemudian berkaitan tentang wisata begitu ya, wisata digitalisasi dan juga wisata yang tren saat ini memang membutuhkan yang namanya artinya media-media untuk mempercepat kemudian orang tahu kita ada wisata yang baru begitu. Betul, ya. Itu memang seberapa penting sih sebenarnya? Itu sangat penting sekali karena pertama makan menghemat waktu mereka. Iya. Yang kedua cepat mendapatkan informasi, ya tak? Iya. Yang ketiga tentunya tujuannya mereka akan tercapai, ya kan? Kalau dulu kan kita masih mau ke daerah A, masih berhenti cari tempatnya di mana lokasinya. Nanya orang lagi. Masih 1 kilo. Iya, ternyata 1 kilonya 5 kilo. 5 kilo. Dan cukup melalui Google Map aja ketahuan. Sudah bisa ya. Cari di Google Map namanya apa ketemu sudah. Iya. Ini kan luar biasa. Ini yang positif itu maksud saya. Iya. Saya sangat mendukung dengan kemajuan teknologi sekarang. Apalagi sekarang mulai banyak perusahaan-perusahaan kan mengurangi tenaga kerja juga berdampak negatif terhadap tenaga kerja kita. Iya. Yang biasanya dikerjakan sekian orang cukup 1 orang. Iya. Dibantu dengan digitalisasi ini kan juga mempengaruhi dampak pengurangan karyawan begitu ya. Dan sebagainya. Dan wisata pun juga sama, ya tahu. Iya. Tempat-tempat wisata edukasi, tempat-tempat wisata keluarga ini juga berpengaruh sama. Iya. Saya tertarik ini Mas Edi dengan yang disampaikan tadi waktu Mas Edi menyampaikan kalau wisata di daerah Madiun ya yang dari desa tadi ya. Iya. Nah, itu berarti artinya sudah terintegrasi dengan media sosial. Sudah. Artinya padahal itu adalah wisata setingkat desa. Tapi skalanya sudah nasional. Mungkin bisa diceritakan sedikit begin? Tambahan lagi seperti apa mungkin? Di sana yang pertama perangkat digitalisasi sudah disiapkan bersama masyarakat desa ya, terutama wifi-nya. Iya. Ini juga pengaruh terhadap smartphone kita ya, untuk mencari informasi. Terus kedua UMKM sana untuk menjual barangnya tidak cukup harus masyarakat membayar tunai, cukup melalui kris iya, langsung bisa scan begini ya. Ini kan luar biasa juga. Iya. Itu 2024. Oh. Saat 2024. Iya. Mulai muncul lah untuk masyarakat menikmati kemajuan teknologi itu. Tapi termasuk UMKM yang termasuk tadi mau mencari tempat penginapan yang di tingkat desa itu
Homestay ya. Nah, harganya secara lebih murah begitu ya, terjangkau. Terus mencari makan makanan yang tradisional, sudah diketahui sana. Tempat rujak di desa ini namanya Mbok Sri apa Mbok Na. Nah, ini yang akhirnya pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata memberikan penghargaan sebagai desa wisata nasional juara pertama. Wah, ini perlu menjadi contoh untuk daerah-daerah lain begitu ya. Betul. Jadi kita tidak perlu kemudian berbicara secara global, tapi kita mulai dari yang terkecil, dari desa, sehingga bisa menjadi percontohan oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Kalau bisa melihat itu ya Mas Edi ya, kalau di desa tersebut ada destinasi wisata, artinya menarik wisatawan datang begitu ya. Kemudian secara itu nanti juga akan membantu UMKM yang ada di sekitar, entah mungkin jualan atau mungkin biasanya di daerah tersebut kan mesti ada makanan khas, oleh-oleh khas begitu ya. Kalau dari sudut pandang dari Komisi B sendiri dari Mas Edi tentang artinya pengoptimalan dari wisata, kemudian kaitannya sama UMKM itu seperti apa sih sebenarnya? Karena wisata dengan UMKM kan beriringan ya. Iya. Orang berlibur membutuhkan makanan tradisional. Iya. Kuliner pasti utama. Datang pasti kita capek makan. Betul. Itu yang kita sekarang. Iya. Dia nggak butuh yang bermerek-merek. Betul. Kalau sudah masuk satu desa, pasti masyarakat akan mencari ciri khas desa ini apa yang terkenal. Betul. Makanan apa yang terkenal. Pasti itu. Makan apapun nyaman. Betul ya. Ke Jogja kita cari apa ya? Nah, misalnya. Kita cari gudeg kan kita tahu itu. Betul. Nah, di sana Madiun itu di samping ada wisata alam Jolotundo ya. Di situ mungkin brem ya. Tadi cari brem. Oleh-oleh khasnya. Gitu. Yang penting setiap daerah kan punya merek makanan daerah sendiri. Makanan khas sendiri dan juga oleh-oleh khas sendiri begitu. Kalau kita hitung satu-satunya negara di dunia yang banyak macamnya Indonesia. Wah, kita perlu bangga ya menjadi warga Indonesia. Karena surga dunia itu Indonesia. Masya Allah. Benar. Ini kenapa kemudian orang-orang luar negeri itu kemudian datang ke Indonesia, terutama ke Bali, karena kalau belum ke Bali katanya belum surganya, belum surganya dunia deh. Surganya dunia di Indonesia. Iya, di Indonesia lengkap. Bayangkan di dunia ini kan negara bentuk benua. Iya. Bentuk yang punya bentuk kepulauan hanya Indonesia. Negaranya bentuk kepulauan, bukan 1-2 pulau. Sekarang 32 betul ya? 32 atau 34? Saya belum update nih. Kalau dihitung yang kecil-kecil ribuan pulau. Ya dah. Iya. Terus masyarakatnya bermacam-macam. Suku, bahasanya, budayanya. Kalau orang luar negeri mimpin Indonesia, mungkin 1 bulan nggak kerasa. Iya. Keberagaman manusianya sumpah lihat Indonesia. Masya Allah. Tapi alhamdulillah. Indonesia aman, rukun, tentram. Selama sekian Indonesia merdeka 80 tahunan masih aman. Iya. Selepas mereka kita alhamdulillah tidak ada itu yang gejolak perang, tidak ada. Enggak gampang ngatur Indonesia, benar. Saya katakan surga dunia ya memang ini. Indonesia. Ruwetnya Indonesia tapi jadi satu kesatuan. Karena sudah masuk di dalam Pancasila itu. Iya. Mas Edi, kalau di Indonesia ini beragam suku budaya, artinya memang di setiap tempat itu kan ada wisata-wisata yang kemudian di dalamnya juga ada budaya begitu ya. Nah ini apa yang harus dilakukan oleh tempat wisata tersebut supaya memiliki nilai tinggi? Betul. Kalau orang masuk misalnya kalau wisata biasa ya mungkin di angka 20.000, 25.000, tapi kalau wisatanya bagus kan orang masuk 100.000 pun nggak masalah per satu orang. Kalau dari sudut pandang dari Pak Dewan sendiri, Mas Edi sendiri apa? Kalau kita melihat kembali sejarah Indonesia ya, iya. Agama kita, agama yang lain kan lebih dulu budaya. Betul ya, betul. Kalau flashback ke ini ya, kembali asal usul Indonesia. Asal usul ya. Indonesia adanya kan awalnya dari budaya. Iya. Yang bermacam-macam tadi ya, budayanya. Ini kan nggak akan bisa hilang itu pasti. Karena semua wilayah, semua
kepulauan akan mempertahankan peninggalan budaya tersebut. Pasti itu, terutama bentuk-bentuk kerajaan, bentuk-bentuk simbol-simbol seperti candi itu pasti akan dipertahankan. Nah, kembali yang tadi jenengan sampaikan bagaimana untuk mempertahankan, ya tentunya ini kan dibutuhkan, perlu ada kreativitas dari daerah tersebut, kota ataupun kabupaten. Kota maupun kabupaten. Bagaimana bisa menyerap masyarakat untuk hadir, untuk bisa datang ke tempat kita. Kan dibutuhkan kreativitas. Betul. Orang akan hadir ke sana kalau di sana ada perubahan. Ada apa ya? Gitu. Nah, pasti itu. Contoh yang kecil di Batu. Coba jenengan hitung berapa tempat-tempat wisata. Banyak di sana. Masuk ke sana ada yang wisata besar yang namanya Jatim Park itu sampai 3 Jatim Park. 1, 2, 3. Nah, belum yang kecil-kecil. Iya. Ini contoh, ya, saya pernah datang ke Batu. Penasaran melihat kok rame ini. Apa ya di sana? Apa yang ada di sana? Masuknya murah bayar. Iya. 5.000. Tapi yang kita masuk ke sana ternyata ada air terjun cuma 10 meter. Air terjun buatan malah. Loh, itu rame, ternyata yang rame ya karena selfie. Ya, ada spot foto. Paling enggak itu aja. Refreshing ya sehari ini. Buat story begitu. Masa bangsa kita sekarang banyak yang stres. Karena banyak tuntutan hidup gitu ya Mas Edi ya. Nggak tahu macam-macam lah. Kalau stres kan harus ke wisata, hilang kita. Itu. Guyonannya orang-orang itu. Karena wisata rame, iya kenapa? Karena yang stres. Gimana kalau stresnya tinggi, gimana kalau pindah rumah di tempat wisata? Sudah senang terus sudah. Menyediakan rumah penyewaan begitu selama mungkin 1 tahun gitu kan bisa kan ya Mas Edi ya? Betul. Untuk merefresh kemudian otak begitu ya. Oke, menarik sekali kalau kita berbicara tentang wisata yang khususnya untuk di Jawa Timur yang mana tentunya digitalisasi ini penting sekali kemudian untuk menghadirkan warna baru. Bagaimanakah wisata Jawa Timur dan tren-tren wisata? Kalau di dapil dari Mas Edi, Pasuruan dan juga Probolinggo sendiri terkenal dengan apa ya? Kalau Probolinggo itu terkenal dengan untuk wisatanya yang mungkin paling dominan orang nyari ke sana nih. Wisatanya di Probolinggo nggak seperti daerah lain lah. Nggak seperti daerah lain begitu ya? Karena terkenal dengan pesisir begitu. Wisata pesisir yang iya betul. Jadi wisata mangrove itu. Iya. Yang mana di sana ada salah satu hutan mangrove gitu. Hutan mangrove dimanfaatkan oleh warga masyarakat Probolinggo, didirikan tempat-tempat penginapan di atas hutan mangrove. Itu aja yang. Kalau ini satuan ukur dari wisata tersebut itu berhasil itu apa Mas Edi? Apakah mungkin harus banyak pengunjung atau mungkin meningkatkan PAD atau seperti apa? Otomatis berhasil karena salah satu peningkatan pengunjung dan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah. Itu salah satunya. Otomatis akan bisa memberikan manfaat pada masyarakat sekitar. Iya. Sekitar. Nah, sekarang kan sudah mulai banyak desa-desa bukan tempat wisata dibuat wisata. Maka muncul di situ ada tempat-tempat wisata kuliner. Iya. Termasuk wisata religi juga ada kan? Religi, ya kan? Yang pondok-pondok pesantren di lingkungan pondok itu dibuat tempat-tempat wisata kuliner Islami. Kan? Itu sudah salah satu kan yang menarik di sana. Betul. Memang sekarang alhamdulillah SDM kita ini sudah mulai menyadari dengan perkembangan teknologi. Baik masyarakat kota maupun desa. Ini sudah tidak asing lagi. Jadi satuan ukur yang disampaikan oleh Mas Edi tadi memang menjadi satuan ukur ya, parameter bahwasanya wisata tersebut berhasil adalah banyak pengunjung, kemudian juga meningkatkan pendapatan asli daerah. Betul. Mas Edi sebenarnya berkaitan tentang transformasi pariwisata Jawa Timur di era digital dan juga tren wisata ini pengen kita bahas kayaknya butuh waktu 2 jam ini.
Namun kalau kita teruskan lanjutkan karena selepas ini untuk Mas Dewan akan ada kegiatan yang lain begitu ya. Baik, mungkin closing statement dari Mas Edi selaku anggota Dewan terkait tentang transformasi pariwisata Jawa Timur di era digital ini apa sekilas? Terima kasih terutama kepada Gubernur selaku pemimpin wilayah Provinsi Jawa Timur dan para kepala daerah, baik Bupati, Wali Kota yang di Jawa Timur. Perkembangan wisata mari sama-sama kita tingkatkan. Paling tidak bagaimana pendapatan daerah atau pendapatan asli daerah baik di Provinsi Jawa Timur maupun daerah akan lebih meningkat. Tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten kota Jawa Timur, termasuk masyarakatnya. Saya yakin akan memberikan dukungan sepenuhnya dalam rangka peningkatan wisata yang akan datang. Itu harapan kami. Oke, terima kasih hari ini Mas Edi hari sudah hadir di sini di podcast ABTV. Semoga informasi yang diberikan ini tentunya memberikan banyak sekali wawasan dan juga hal-hal yang baru begitu ya. Isu-isu terbaru terkait tentang transformasi pariwisata untuk Jawa Timur. Saya selalu Mas Dewan. Sama-sama. Baik, saya Siti Hasa mau ucapkan terima kasih untuk segala perhatian kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.